wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidantri Marliana. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share video ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang bahayanya asam lambung. Asam lambung merupakan salah satu zat yang berperan penting dalam proses pencernaan. Namun, jika kadarnya berlebihan atau terlalu sedikit, asam lambung bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Apa itu asam lambung? Sebelum mengetahui bahaya kadar asam lambung yang tak normal, Anda perlu tahu dulu bahwa asam lambung memiliki peran penting dalam proses pencernaan. Tanpa asam lambung atau jika kadarnya di lambung rendah, tubuh tidak dapat menyerap nutrisi dari makanan. Selain berperan dalam proses pencernaan, asam lambung juga berfungsi untuk menetralisir enzim dan membunuh kuman berbahaya yang mungkin terdapat di dalam makanan. Ketika tubuh tidak memproduksi cukup asam lambung atau dalam istilah medis disebut hipokloridia, gejala yang mungkin akan muncul adalah perut kembung, sering sendawa, diare, nyeri perut atau nyeri ulu hati, mual dan muntah, tubuh terasa lemas, sering buang angin. Selain itu, kurangnya asam lambung dalam jangka panjang juga dapat menimbulkan masalah gizi seperti kekurangan vitamin, mineral, atau protein tertentu. Hal ini karena kurangnya asam lambung menyebabkan nutrisi-nutrisi tersebut tidak dapat dicerna dengan baik oleh tubuh. Sebaliknya, jika kadar asam lambung terlalu tinggi, ada beragam gangguan kesehatan yang juga mungkin dapat terjadi, seperti yang pertama, nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati adalah sensasi perih di dada dan perut bagian atas yang biasanya akan terasa lebih parah ketika berbaring atau membungkuk dan bisa terjadi kapan saja, termasuk pagi, siang, atau malam hari. Kondisi ini merupakan dampak dari asam lambung yang naik ke kerongkongan dan bisa menandakan adanya tukak lambung. Jika keluhan nyeri ulu hati hanya terjadi sesekali, umumnya tidak diperlukan penanganan khusus. Namun, jika nyeri ulu hati sering terjadi, terasa berat dan menjalar hingga ke rahang, leher, atau lengan, diperlukan pemeriksaan dan pengobatan dari dokter. Yang kedua yaitu GERD atau penyakit asam lambung. GERD merupakan penyakit pencernaan kronis yang terjadi ketika asam lambung atau cairan dan isi lambung naik kembali ke kerongkongan sehingga mengiritasi dinding kerongkongan. GERD ditandai dengan nyeri ulu hati yang muncul lebih dari 2 kali dalam seminggu. Bahaya asam lambung yang satu ini bisa diobati dengan menjalani gaya hidup sehat, seperti menjauhi konsumsi kopi dan alkohol, berhenti merokok. Selain itu, Anda juga disarankan untuk mengonsumsi obat-obatan pereda asam lambung dan obat yang mempercepat pengosongan lambung. Yang ketiga yaitu gigi rusak. Asam lambung atau cairan lambung yang naik ke kerongkongan dan mulut dapat mengikis email gigi. Akibatnya, gigi pun menjadi rusak. Tanpa pemeriksaan gigi rutin, biasanya orang tidak menyadari bahwa giginya rusak sampai kerusakan yang terjadi sudah parah. Keempat yaitu masalah pernapasan. Asam lambung juga bisa memperparah penyakit asma atau pneumonia hingga menyebabkan sesak napas. Hal ini bisa terjadi bila asam lambung yang naik ke kerongkongan secara tidak sengaja masuk ke tenggorokan saat bernapas dan masuk hingga ke paru-paru. Yang kelima yaitu radang pada kerongkongan. Asam lambung yang naik kembali ke kerongkongan atau GERD bisa menyebabkan iritasi pada dinding-dinding kerongkongan.
Iritasi ini kemudian memicu terjadinya peradangan pada kerongkongan atau yang biasa disebut esofagitis. Untuk menjaga agar kadar asam lambung tetap seimbang, biasakan untuk makan dengan jadwal yang teratur. Selain itu, hindari makan terlalu cepat dan langsung berbaring setelah makan, agar asam lambung tidak naik. Jika keluhan gangguan pencernaan terkait asam lambung sering dirasakan, atau gangguan asam lambung menyebabkan nyeri perut berat, warna feses hitam, muntah darah, atau sulit menelan, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan yang sesuai.